Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah ya, kita masih sempat bertemu lagi di kesempatan hari ini, yang tentunya dengan mata pelajaran pemrograman berorientasi objek. Adapun kompetensi dasar yang akan dipelajari pada hari ini yaitu menganalisis pemanfaatan kelas library dan penggunaan kelas library itu dalam masalah. Jadi materi hari ini adalah materi. Nah, tujuan yang ingin saya capai bersama kalian ya, yang tentunya dengan setelah kalian mempelajari materi ini, saya berharap kalian bisa menjelaskan pengertian kelas library, kalian juga bisa menyebutkan kelas library dan bisa menjabarkan pemanfaatan kelas library itu sendiri. Adapun yang bagian 4 ini menerapkan kelas library, math string dan proses itu insya Allah akan kita capai dan akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Kelas library in Java. Oke. Jadi sekilas ya kita lihat library. Library itu kan dalam bahasa Inggris misalkan itu artinya perpustakaan ya. Jadi ini adalah perpustakaan di dalam Java. Oke, kita masuk di pembahasannya. Java Class Library ini ada pengertiannya. Library itu sendiri adalah sekumpulan kode ya, kumpulan kode yang biasanya terdapat di dalam namespace, modul atau pokei yang dapat diimpor atau di reuse atau penggunaan kembali, reuse atau penggunaan kembali ke program lain. Nah, di dalam Java, library itu bisa dikompil dan dapat digunakan untuk pembuatan aplikasi. Si library ini itu ada di dalam Pokei. Sekilas kita membahas tentang library, kita teringat tentang perpustakaan ya. Jadi di perpustakaan itu kan banyak buku, ada berbagai macam buku yang ada di situ. Nah, di library Java itu juga ada beberapa kelas library yang ada di Java itu sendiri. Jadi di sini di kesempatan hari ini kelas library-nya yang akan kita bahas yaitu ada 3. Jadi kita langsung membahas ya dari nomor 1, 2, dan 3. Kita awali dari nomor 1-nya. Oke, kelas built-in math. Kelas built-in math ini sekilas lagi dilihat ini apa ya, sepertinya ini makanan ringan ataukah binatang buas yang kita tidak pahami. Oke, untuk lebih memahaminya kita next. Oke, kelas built-in math. Nah, di sini di math ini Java menyediakan konstanta dan metode untuk menunjukkan perbedaan operasi matematika seperti fungsi, trigonometri, dan logaritma. Oke, sekarang di dalam kelas built-in math ini ada beberapa metode yang umum digunakan di kelas ini ya. Nah, ini ada 14 metode yang biasa digunakan sekaligus fungsinya. Jadi kalian adik-adikku semua ya bisa membacanya. Ada 14 metode beserta keterangannya. Silakan dibaca-baca saja. Kemudian kita lanjut ke 02. Kedua adalah kelas built-in string buffer dan wrapper. Nah, ini juga kita tidak paham ya, kita sekilas dibaca, sekilas kita simak, sekilas kita dengar ini sesuatu hal yang entah apa. Oke, untuk menjawab pertanyaan yang ada di hati kalian semua, kita next ya. Yang pertama adalah kelas string. Kelas string disediakan oleh Java SDK dengan menggunakan kombinasi karakter literals dan memiliki 11 konstruktor. Beberapa metode berikut ini. Nah, metode ini bisa adik-adikku semua baca sendiri ya. Oke, lanjut. Kemudian di kelas string buffer ini
sama juga ya, mirip dengan kelas string yang tadi dibahas. Kalau di kelas bedanya, kalau kelas string buffer ini dia sifatnya sudah dinamis. Kalau kelas string yang tadi nomor 1 dibahas itu sifatnya masih statik. Itu perbedaannya. Kemudian ada metode juga, di sini ada 10 metode beserta keterangan dan fungsi, bisa dibaca-baca juga. Oke, kita lanjut ya. Berikut ada kelas wrapper. Nah, ketiga, kelas wrapper. Kelas wrapper itu sendiri suatu mekanisme yang digunakan untuk mengkonversi. Mengkonversi itu mengubah ya suatu nilai yang didefinisikan dari tipe data primitif menjadi sebuah nilai dengan tipe data referensi atau objek. Nah, berikut tipe data primitif dan kelas wrapper yang sudah disesuaikan. Jadi ini ya ada 8. Yang di sini ada catatan. Wrapper itu diawali dengan huruf. Oke, kita lanjut yang ketiga, yaitu kelas built-in, kelas proses dan kelas sistem. Oke, berarti di sini ada 2 kelas yang dibahas, proses dan kelas. Oke, kita next. Kelas proses menyediakan metode-metode untuk memanipulasi proses seperti menjalankan, mematikan, dan mengecek status proses. Jadi itu namanya proses, itu kan berarti menyatakan sesuatu hal yang sedang berlangsung ya. Suatu proses itu kan sesuatu hal yang sedang terjadi. Jadi ini kelas proses, dia mengatur semua itu. Nah, untuk metode yang ada di kelas proses ini ada 2 saja. Nah, sekaligus dengan keterangannya juga bisa adik-adikku baca. Selanjutnya adalah kelas sistem. Nah, di kelas sistem ini menyediakan beberapa field dan metode seperti standar input, standar output, dan sebuah metode yang berguna untuk mempercepat penyalinan sebuah array. Jadi di kelas sistem ini juga ada selain ada standar input dan output, dia juga mengatur penyalinan sebuah array. Kemudian metode yang ada di kelas sistem ini ada 6, bisa dibaca-baca juga, sekaligus ada di sini manfaatnya. Kemudian ada juga catatan bahwa semua metode ini bersifat statik. Lanjut. Kesimpulannya bahwa kelas library itu yang ada di dalam Java adalah sekumpulan kode yang ada di dalam Pocket yang telah dikompil dan dapat langsung digunakan dalam pembuatan sebuah